Kita lanjutkan untuk contoh 5. Tapi sebelumnya berikut daftar turunan rumus yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu yang ini tadi. Ada mulai pemisalan dari X-nya sama dengan sin T, A tangen T, dan A sekan T. Nah, itu kita tuliskan kembali di sini untuk pemisalan pertama, kedua, dan ketiga. Dan berikut 3 bentuk kemungkinan soal yang mungkin di soal bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat di contoh 5, integral dari akar dari 4 dikurang X kuadrat per X kuadrat dx. Kita lihat bentuk dari soal, yaitu akar 4 dikurang X kuadrat. Akar 4 dikurang X kuadrat ini sama dengan akar 2 pangkat 2 dikurang X kuadrat. 4 di sini 2 kuadrat. 2 kuadrat di sini merupakan konstanta dikurang variabel. Konstanta dikurang variabel. Nah, kita lihat apakah rumus nomor 1, 2, atau 3 yang sesuai dengan yang soal kita kerjakan. Konstanta dikurang variabel dikurang. Nah, itu sesuai dengan rumus nomor 1. A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A cos theta. Yang perlu diperhatikan yaitu yang ininya, A dikurang X kuadrat, konstanta dikurang X kuadrat. Sedangkan kalau untuk rumus kedua, konstanta ditambah variabelnya. Untuk rumus ketiga, variabel dulu baru dikurangkan dengan konstantanya. Jadi itu yang pertama diperhatikan. Nah, setelah kita menentukan, kita menggunakan rumus yang pertama, gunakan bentuk pertama. Bentuk yang pertama yaitu akar A kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan A cos T. Dan pemisalan yang digunakan adalah nah, kita lihat karena nomor 1 makanya kita pakai yang awal juga, nomor 1. Jadi yang kita misalkan adalah X sama dengan A dikali sin T. Nah, jadi kita pakai X sama dengan A dikali sin T. Kita sudah bisa temukan X, kita sudah dapat X-nya, X sama dengan A dikali sin T. Nah, ini kita diferensialkan, turunkan, karena di soal di sini ada dx. Nah, dx itulah yang nanti akan disubstitusi dari penurunan rumus X sama dengan A sin T. Kita turunkan, turunan dari X dx, turunan dari sin A sin T, turunan sin adalah cos. Cos A cos T dt karena turunannya terhadap T. Nah, tapi kita lihat, berarti kita sudah dapat X sudah ada, dx juga sudah ada. Nah, itulah yang akan kita gunakan di soal. Nah, saatnya kita sesuaikan dulu. Ini kan masih menggunakan nilai A. Ini masih A. Sedangkan di soal adalah akar 4 dikurang X kuadrat. A-nya sama dengan 2. Jadi kita misalkan dari awal, berarti boleh langsung pakai X-nya di sini. Berarti X sama dengan A dikali sin T, jadinya 2 sin T. Jadi ini yang kita pakai. Terus dx-nya boleh langsung kita pakai yang dari sini juga. X-nya sama dengan A cos T, berarti 2 cos T. Jadi kita sudah punya X, sudah punya dx, X, dx. Nah, inilah yang akan kita substitusikan. Kita tulis ulang kembali soalnya. Integral akar 4 dikurang X kuadrat per X kuadrat dx sama dengan integral akar 4 tadi ini boleh kita ganti. Nah ini saya tuliskan kembali akar
4 dikurang X kuadrat ini kan berarti akar 2 kuadrat dikurang X kuadrat. Di sini sama dengan A cos T. A cos T itu sama dengan 2 cos T. Jadi akar 4 dikurang X kuadrat itu boleh langsung 2 dikali cos T. Lanjut X kuadrat, X-nya tadi kita sudah punya 2 sin T. Ini ya, 2 sin T. Berarti kita masukkan 2 sin T pangkat 2. dx-nya kita boleh pakai ini 2 kali cos T dt. Di sini kan ada dt. Nah, di sini berarti pakai dt. Oke, sudah betul. Nah, tinggal kita sederhanakan bentuknya terlebih dahulu. Pembilang sama pembilang, 2 cos T dikali 2 cos T dapat 4 cos pangkat 2 T dt. Penyebutnya 2 pangkat 2, 4 sin kuadrat T. Sin kuadrat T. Cos per sin diperoleh kotangen 4 per 4, 4 per 4, 1. Sehingga integral kotangen pangkat 2 T dt. Kita ubah terlebih dahulu menggunakan integral identitas trigonometri. Menggunakan identitas trigonometri, kotangen itu merupakan kosekan kuadrat T dikurang 1 dt. Nah, sehingga kenapa harus diubah menggunakan identitas trigonometri? Karena kotangen kuadrat itu masih sulit kita integralkan. Sedangkan kalau integral dari kosekan kuadrat sudah ada, integral 1 juga sudah ada. Kita pecah dulu. Ini kosekan kuadrat T dt dikurang integral 1 dt. Integral kosekan adalah kotangen. Negatif adalah integral kotangen. Integral dari kosekan kuadrat T dt adalah negatif kotangen T dikurang integral 1 dari T, yaitu T ditambah C. Nah, bagi yang belum terlalu hafal, nah silahkan mengecek kembali daftar integral trigonometri yang ada di belakang buku masing-masing. Di buku cetak, buku pegangan, integral dari kosekan kuadrat T adalah negatif kotangen T. Nah, ini yang perlu kita catat. Ini terus yang ini juga tadi, daftar penurunan rumus. Oke, demikian untuk contoh 5, tapi masih bentuk kotangen. Nah, ini kita kembalikan lagi ke soal, karena kan ini masih bentuk trigonometri. Bentuk trigonometri. Nah, kita butuhkan seperti di soalnya. Seperti di soal ini merupakan bentuk yang ada akarnya dan ada pangkat perpangkatannya. Di sini kan pangkat 2. Tapi untuk memudahkan kita menggunakan trigonometri. Nah, kita kembalikan di sini nilai untuk kotangen T dan T-nya. Nah, kita lihat pemisalan yang di awal. Kita lihat pemisalan yang pertama tadi kita pakai X sama dengan 2 kali sin T. 2 kali sin T. Nah, ini kita bisa temukan sin T-nya. Kita tukar dulu posisinya, 2 sin T sama dengan X. Sin T sama dengan X per 2. Jadi T adalah inverse dari X per 2. Nah, kita sudah dapat nilai T. Sekarang kotangennya lagi, nilai kotangen. Bagaimana caranya? Sama. Sin T tadi adalah X per 2. Sin T ini, sin T, sin itu di depan per miring. Depan per miring. Nah, di sini kita lihat depannya adalah X, miringnya adalah 2. Nah, kita gambar segitiga siku-siku. Di sini adalah T, di depan adalah X, depan per miringnya adalah 2, sehingga yang di sebelah sini adalah 2 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan sisi miring dikurang sisi depan untuk dapat sisi sampingnya. Kita dapat 4 dikurang X kuadrat. Nah, di lanjutan soal kan kita butuh kotangen.
Oke, kita tuliskan kotangan T. Apa nilai untuk kotangan? Itu kan kotangan lawan dari tangan. Tangan itu nilainya depan per samping. Jadi kalau untuk kotangan dibalik saja, samping per depan. Oke, jadi sampingnya tadi adalah akar 4 dikurang X kuadrat, sedangkan depannya adalah X. Jadi nilai kotangan T adalah akar 4 dikurang X kuadrat per X. Jadi kita sudah punya nilai kotangan dan kita sudah punya nilai T. Nah, silahkan disubstitusi nilai dari kotangan. Nilai dari kotangan ini kita copy. Nilai kotangan. Nah, ini kan nilai kotangan, tapi kita perkecil. Oke. Ini sudah nilai kotangan, tapi ingat nilainya negatif. Negatif karena di sini negatif. Oke. Terus di situ ada kurang lagi karena di sini kurang, terus kita copy kurang T. Nah, ini kita ambil nilai T. Nilai T selesai, terus ditambah C. Oke. Jadi jawaban akhirnya adalah negatif akar 4 dikurang X kuadrat per X dikurang sin inverse dari X per 2 ditambah C. Nah, demikian untuk contoh 5.